Welcome to Press Start, How to Become a Game Developers. Seperti biasa, aku Adam Arista Smita, CEO dari Arsanesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Di podcast ini kita akan ngupas nih berbagai sisi di dunia game development nih. Gimana caranya agar kamu jadi game developer. Nah, kita akan mengundang nih pelaku-pelaku yang malang melintang di industri games untuk menceritakan perjalanan karir mereka dan menginspirasi teman-teman untuk menjadi game developers. Jangan lupa, Prestart ini akan hadir setiap hari Kamis, jadi jangan sampai kelewatan episode terbaru di tiap minggunya. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Oke, hari ini kita akan kedatangan pembicara yang sangat spesial gitu ya. Kalau biasanya kita ngundang game developers gitu ya, beberapa kali kita juga ngundang teman-teman dari e-sport. Hari ini kita akan kedatangan konten kreator, ada Mas Dito. Selamat siang Mas Dito. Halo, selamat siang Mas Adam. Posisi lagi di mana ini sekarang? Posisi saya di rumah dong, ya Di kan? rumah. Di kota apa sih tinggalnya? Gue kebetulan di Bandung. Oke, di Bandung ya. Gimana Mhm. kondisi pandemi di Bandung? Ah, gimana ya? Sempet mengerikan banget ya, sempet mengerikan banget. Hmm. Bahkan sekarang lagi diterapkan aturan baru, katanya bahkan Bandung itu mau diadain ganjil genap di beberapa hari tertentu. Oh, kayak di Makanya Jakarta itu. ya ganjil genap gitu ya? Iya, Jakarta mah gede ya kan, Bandung udah Mhm. kecil suruh ganjil genap pula. Ya. Oke, Ah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal nih yes. dengan, Mas Dito. Mungkin Mas Hmm. Dito boleh introduce sedikit, Iya iya saat iya iya ini iya iya. kerjanya apa dan Alright. ngapain sih kesehariannya? Oke. Jadi halo semuanya para pendengar Press Start, thank you telah mengundang gue yang bukan developer game, bukan publisher juga gitu. Agak sedikit kikuk tapi pasti menyenangkan sih kalau ngomong sama Adam ya, luar biasa ini. Jadi gue yes terima kasih juga ya buat Agi dan juga Gute Institute yang udah bikin acara ini. Ini seru banget bakalan. Gue sendiri di Toangsa, gue ini sebetulnya adalah seorang lulusan jadi intinya dulu gue tuh ngerjain animasi Mmm. sebetulnya. Gue ngerjain animasi, terus kecebur ke dunia bisnis yang duitnya lebih saat itu ya, saat itu lagi lebih menjanjikan. Gue tuh bisnis restoran. Oh. Semenjak dari situ gue ngerjain banyak banget kegiatan-kegiatan kreatif lah ya. Gue bikin resto, gue bikin beberapa stand di event-event. Dulu kan banyak tuh kayak Synchronicia, ada Mmm. ya kan, acara-acara 90-an, acara Mmm. apalah, konser apa, nah tuh gue bikin juga makanan-makanan stand buat di sana, sampai Oh. akhirnya ke event organizer, wedding organizer, What? coffee shop, iya. Luar biasa sekali. Iya, gue kayak mencoba semua yang belum gue coba dan Mmm. tapi itu ada buruknya juga sih buat gue, bukan buruk ya, kayak ada sisi kurangnya karena, jadinya jujur saja seumur hidup gue cuman 1 kali doang bikin CV, teman-teman. Karena sisanya wirausaha gitu loh. Iya. Heeh, jadi gue kayak, gue kok bego banget dibikin CV atau resume itu gue nggak pernah, makanya kemarin pas mau ikutan ini, aduh gue nggak punya backup sama sekali, udah jadul banget, udah nggak up to date. Akhirnya seperti itu, sampai akhirnya mungkin 10 tahunan ya gue di industri itu dan merasa bosan dan akhirnya dihajar juga sama Covid yang lumayan. Kayaknya buat semua banyak Ya. wirausahawan yang antara, bisa bertahan atau tidak dan gue termasuk yang cukup lumayan bertahan tapi akhirnya gue mulai transisi sebenarnya udah dimulai di 2018 sih karena, Mmm. gue adalah seorang apa ya, bisa dibilang game enthusiast, dari kecil banget sih gue main game Mhm. dan, gue hidup di keluarga yang tidak terlalu berada. Sehingga gue mau namatin game aja tuh numpang di rumah temen Dam, gue. Beneran, jadi gue dulu Zaman dulu kayak ya? iya, zaman dulu tuh banyak game yang gue suka tapi, sayangnya ya gue nggak punya gitu. Jadi kadang gue Mmm. ngelihat, zamannya dulu apa ya, yang paling gue inget sih waktu Devil May Cry ya, salah Mmm. satu game Capcom itu yang, ini gue suka banget nih game gitu, ini keren banget, tapi di rumah temen. Sampai akhirnya gue tuh tiap waktu tertentu ada kesempatan ke sana, ya ke sana cuman untuk namatin itu doang gitu, nebeng Oh, main gitu. luar Akhirnya gue biasa. berambisi lah gue untuk bisa punya konsol sendiri, untuk bisa punya duit sendiri dan ya udah di masa-masa cari duit itulah gue mulai membangun itu dan baru gue kepikiran kayaknya udah waktunya gue share sesuatu
lewat sebuah media tentang apa yang gue tahu tentang video game. Akhirnya gue bikinlah YouTube channel Anak Tua itu di 2018. Hmm. Begitu, dan sekarang akhirnya gue jadi fokus banget dan suka banget, cinta banget dengan si Anak Tua ini. Sehingga akhirnya bisnis gue agak sedikit gue mulai lepasin ke teman-teman yang lebih capable. Jadi akhirnya gue nggak terlalu terlibat terlalu jauh lagi, dan gue emang ingin sekali menjadikan Anak Tua ini someday, ya mimpi aja dulu ya kali ya. Ya. Pengen jadi media yang bener-bener lebih firm lah. Jadi sebuah media yang lebih anak muda, reachable lah buat teman-teman semua, dan ngebahas hal-hal yang mungkin jarang dibahas sama media-media game di Indonesia juga. Salah satunya mengenai game-game indie, apalagi indie lokal gitu. Oke. Wah, ini gue udah nyiapin banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang gue penasaran banget sama Siap, Pak. perjalanan lu di dunia content creator. Tapi sebelum kita Boleh. masuk ke situ, biasa di Press Start kita akan berikan trivial question, rapid question buat para narasumber kita. Waduh. Tujuannya sebenarnya hanya untuk lebih mengenal, Oh lebih iya. dekat gitu ya. Iya. Jadi tidak ada benar dan salah gitu Iya, ya. cuman deg-degan ya saya jadinya ya. Iya, oke. Oke lah. Ready? Ready, ayo. Oke, pertanyaan pertama. Hmm. Game apa yang terakhir dimainkan? Game apa yang terakhir dimainkan? Aduh, NDA. Gamenya Waduh. NDA. Game yang tidak NDA apa yang terakhir dimainkan? Hades. Hades, oke. Itu sih tidak Hades. NDA. Yang PS5 ya berarti? Hades yang PS5 kemarin. Yang baru, Nah, oke. yang terakhir NDA, masih NDA soalnya. Siap. Oke. Iya, memang kalau ngobrol sama konten kreator media gini pasti banyak NDA. Oke, pertanyaan kedua. Yuk. Prefer main game pakai keyboard atau pakai controller? Controller jelas. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, gue hidup dengan konsol dari kecil, emang bener-bener konsol person aja. Jadi nggak bisa. Kemarin aja Escape from Naraka itu tiba-tiba nggak bisa, gue kecewa sendiri gitu, kayak ya nggak bisa menikmati gitu. Karena gue apa ya, agak-agak awkward kalau pakai mouse keyboard untuk main game sampai sekarang. Bahkan kecuali Dota. game FPS. Bahkan game FPS, gue Serius? way much better with controller. Wah, itu nanti gue mesti berguru tuh gimana caranya main game FPS pakai controller, itu susah banget. Asli. Oke. Pertanyaan berikutnya. Selain main game, kalau lagi suntuk gitu ya buat refreshing, biasanya ngapain? Wah, itu dia. Gue tuh pet lovers. Jadi di rumah gue udah kayak kebun binatang. Serius? Ada German Shepherd, anjing gue satu. Ada kucing juga ya. Kucing ada beberapa. Ada gue punya beberapa reptil juga. Ada bearded dragon, ada leopard gecko. Iya. Wow. Jadi gue punya hobi ke pet sih. Jadinya jadi gue somehow main sama mereka, atau enggak mereka juga gue breed sih. Jadi gue breeding juga mereka. Seru aja gitu. Wah, ini tidak kusangka ya ternyata. Terkuak sudah di sini. Terkuak. Oke, pertanyaan berikutnya. Yuk. Kalau sudah nggak pandemi, hal apa yang paling lu kangenin yang bakal lu lakuin pertama kali? Nongkrong bareng temen di coffee shop, kayak brainstorm yang bener-bener tatap muka gitu. Kangen banget gue. Itu sih. Iya. Jadi selama pandemi nggak curi-curi ya? Ya sebisa mungkin. Sayang keluarga ya. Betul. Sayang keluarga. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ada nggak channel YouTube yang jadi favorit lo? Channel YouTube yang jadi favorite gue harus satu ya. Kalau satu mungkin GameRanks kali ya, salah satunya. GameRanks. Kalau dua ya satunya lagi Yongye kali ya. Yongye juga. Kenapa? GameRanks tuh gue suka dengan bagaimana dia deliver, karena dia media juga kan GameRanks. Dan ya gue suka bagaimana mereka mendeliver. Terus juga karakter-karakter yang mereka bikin as a hostnya itu ikonik banget. Gue look up ke GameRanks di awal bikin Anak Tua, jujur aja. Oh ya, kalau dari lokal ada juga, halo. Kalau dari lokal ada juga The Lazy Monday sih. Gue TLM. Ya TLM. Jadi TLM dari awal juga gue suka banget sama mereka, dan itu yang membuat gue ini juga bikin. Nah, kalau Yongye sendiri itu lebih ke ini sih. Gue dan Yongye, gue ngerasa kayak gue tuh sama gitu, seneng ngomongin sesuatu, ngulik sesuatu, dan ya udah sendirian ya mirip lah ininya sih. Bagaimana deliverynya gitu. Oke. Mungkin itu pertanyaan trivialnya, teman-teman jadi bisa lebih tahu ya. Ternyata seorang Dito itu punya banyak binatang gitu ya. Jago main game FPS pakai controller gitu, dan inspirasinya apa. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita nih. Mungkin teman-teman di sini lagi dengerin juga latar belakangnya mungkin banyak yang tertarik sama game development, banyak tertarik juga yang dengan dengan industri gamenya gitu. Nah, media itu kan sebenarnya jembatan ya antara game developers dengan gamers gitu ya, menjadi penghubung. Mungkin kita akan mulai dari yang awal banget nih. Apa sih momen apa? Kalau tadi kan lu sempat mention di awal ya, karena
pandemi gitu ya, terus Mmm, ke-trigger gitu kan. mhm mhm. Awal mulanya anak tua itu berdiri, itu ceritanya kayak gimana sih? Ceritanya, oh ini seru sih. Jadi, gua tuh orang yang sosialis banget kan sebetulnya. Jadi emang gue banyak banget berteman, tapi di Mhm. antara teman-teman gue itu gamersnya tuh dikit banget, Dam. Jadi Oh. mostly mereka udah fokus sama kerja dan segala macam dan ninggalin hobinya. Cuman gue Mmm, yang masih stick sama hobi gue itu. Dan akhirnya gue mulai kurasi itu dari teman-teman gue yang, apa ya, tim gue lah yang mmm, masih, into video game. Nah, kita mmm, berdua ada namanya Nanda, itu founder lah dari anak tua, kita mhm, berdua dulu. Nah, dia yang ngenalin gue sama TLM. Jadi gue tuh udah pengen banget bikin sebetulnya dari lama, cuman gue nggak mhm, tahu formatnya gimana, harus bagaimana. Sampai akhirnya si Nanda kasih lihat gue TLM. "Nih, mmm. ada nih orang Indonesia bikin," katanya itu. Itu Wah, tahun berapa tuh? pertama kali 2017 akhir kali ya? 2017 ya? Heeh, 2017 Mmm, akhir, sehingga akhirnya mulai trigger gue, "Ah, bisa juga nih orang bikin," gitu. Gue juga harusnya mungkin bisa ya gitu. mmm, Cuman mungkin memang, punya pembawaan yang berbeda dan cara penyampaian yang berbeda, akhirnya gue mulai belajar. Nah, tapi trigger yang paling utamanya adalah awalnya banget kenapa gue pengen bikin itu, karena gue tuh pengen share apa yang gue tahu, karena gue tuh capek di, apa ya, banyak kan, stereotype gamers ya, yang seperti teman-teman tahu ya, entah mhm, either dia mhm, malas, either dia tukang, apa ya, bolos sekolah untuk nongkrong di warnet lah, di rental lah, terus juga banyak stereotype buruk mengenai gamers yang gue mhm, tidak rasakan. Artinya gini, gue tetap gamers, tapi gue tetap ngebangun bisnis gue kok. Gue tetap, cari duit, gue tetap bisa ini, bisa itu gitu. Tidak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. mmm. Tua, lebih tepatnya orang tua biasanya yang masih pada kolot-kolot pemikirannya. Nah, gue tuh pengen bikin, apa ya, satu tempat di mana gue bisa kasih tahu bahwa game tuh nggak gitu-gitu amat kok gitu, industrinya menarik gitu. Mmm, Awalnya itu, beneran itu trigger-nya awalnya. Jadi emang pengen sharing aja. Dan udah lama nge-game, gue tuh suka gitu loh Dam, kayak, pelihara binatang nih. heeh, Terus cuman dipelihara-pelihara doang, kayaknya nggak bermanfaat ya gue pikirnya. Akhirnya gue heeh. kawinin, beranak, entar anak-anaknya kadang gue jualin, kadang gue kasihin gitu. Mmm, Kan jadi something gitu loh, gue lebih ya, ngerasa apa yang gue lakuin tuh ada maksudnya gitu. Pun gaming gitu, gue udah gaming mulu dari kecil, bertahun-tahun gaming, tapi output-nya apa ya dipikir-pikir gitu, mmm. buat siapa gitu. Nah itulah akhirnya terbentuklah si Anak Tua itu sebagai channel. Di Ya betul. 2017 itu ya? 2018 bikinnya. Jadi 2018. sempat digodok sampai akhirnya 2018 kita baru rilis video I pertama. see. Begitu. Namanya kenapa Anak Tua sih? Wah parah itu juga Wah, sih. parah. Jelek banget jelek banget. Gue juga tahu ya teman-teman, maaf ya, maaf. Jadi gue nggak nyangka bakal serius awalnya. Mmm, Karena bakal tadinya konsepnya kita apa ya, nge-share kayak pengalaman kita aja, terus vlog sih kontennya gitu. Jadi emang nggak mikirin nama yang bakal oke buat inilah, oke buat itu, nggak kepikiran sama eee, sekali. Jadi Anak Tua tuh sebetulnya, itulah yang sering gue dapetin dari, environment gue, bahwa si Dito tuh tua tapi kayak anak-anak gitu. Jadi kayak anak tua gitu. Jadi iya baiklah. kan, kita nge-game mulu, terus, kalau udah nge-game tuh nggak bisa diganggu dan segala macem tuh banyak Mmm, teman-teman gua yang tidak di apa ya, di dunia gaming itu mmm, menganggapnya gue tuh kayak anak-anak gitu. Somehow koleksi action figure, koleksi apa, oh, itu tuh anak-anak banget ya kayaknya buat sebagian orang. Ya udah akhirnya gue bilang, "Ya gue tuh si anak tua," gitu. Kayak gitu, ah. sesimpel itu sih dan memang jelek gue akuin. Itu udah banyak yang bilang ya, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan sih gue bisa bertahan tidak rebranding ya. Jadi ciri khaslah. Mudah-mudahan. Oke, tapi, gue pengen tahu dong, Mmm, waktu dulu pertama kali nih, video pertama yang lu upload tuh video kayak apa sih? waduh, lupa-lupa Inget nggak? inget. Inget sih, kalau nggak salah sih gue pertama kali upload itu video mengenai, sejarahnya RPG kalau nggak salah. Sejarahnya RPG. Jadi gue di situ masih sangat naif ya, masih sangat Kenapa naif? naif banget gue karena gue pikir orang tuh bakal tertarik dengan konten seperti Oh, itu, heeh, karena, terlalu edukasional jatuhnya, karena gue mmm, kayak menggurui bahwa, tahu nggak lo RPG game tuh ini loh," gitu. Gue ceritain bagaimana evolusinya, awalnya tuh dia tabletop, ya kan, yang mhm, dibikin sama si siapa, terus, terinspirasi dari J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings dan segala macam, jadilah Dungeons and Dragons. Wah itu gue ceritain kayak gitu sih, oh, awalnya ya. Cuman terlalu geek gitu loh akhirnya, jadi kayak gue mikir, kayaknya heeh deh, kayaknya terlalu geek gitu, mungkin ya saat itu. Itu yang pertama sih seinget gue. itu lu lakukan research ya? Atau emang sesuatu yang udah lu ngelotok, jadi kayak, "Ah, ini mah materi gua banget," atau lu kayak siapin waktu tim untuk, kita research buat bikin konten edukasi ini?
Enggak lah, enggak itu maksudnya riset pun riset-riset kecil. Jadi karena emang cuman berdua masih jadi dia tuh partner gue di resto. Jadi dia, manajer Mmm. gue di restoran sebetulnya, si partner gue ini. Ya udah kita seada-adanya waktu dan beberapa hal emang sesuatu yang udah kita tahu aja. Cuman kan pas harus ngomong depan kamera ternyata, dragging ya, ngerti nggak sih, Jadi kayak kalau nggak di-script tuh jadi dragging aja, gue jadi pengen cerita apa aja gitu. Jadi pas jadi, Oh. "Loh kok 40 menit ya, ini siapa yang mau dengerin?" Iya, gitu ya. Itu kan 50 belum menit. zaman podcast loh, itu belum zaman podcast Iya kan. iya 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 iya. Dan delivery-nya tuh satu arah banget, jadi akhirnya gue pikir, akhirnya kurasi kurasi kurasi, akhirnya mulai pakai belajar, kayak harus di-script deh, biar gue nggak dragging ngomongnya gitu. Oke. Mhm Wah mhm. ini, menarik banget nih, gue penasaran banget nih. Dulu Apa tuh? waktu lu pertama kali ini mulai video, bikin YouTube channel lu, video pertama, kedua, Hmm? perasaan lu kayak gimana sih? Apakah lu deg-degan, tegang, penasaran, atau pas ngelihat kok view-nya cuma sedikit lu sedih gitu, yang lu rasakan apa sih waktu itu? Enggak sih, hal-hal kayak gitu. Enggak, jadi kebetulannya gue tuh host juga, MC juga gitu. Jadi Mmm. sering, ya berhadapan dengan publik tuh udah biasa sebetulnya. Cuman lebih kesel ke, bagaimana caranya bikin ini tuh enak buat karena gue, dunia broadcasting tuh nggak pernah bener-bener jadi yang compile ini harus jadi gimana. Taunya Heeh skrip ya kan gitu kan. Biasanya kalau heeh. kita nge-host misalnya, ya udah Mas Dito ini, acaranya rundown-nya dan segala macam, gue ngikutin itu aja kan. Saat gue harus create dan harus mikirin gimana caranya biar orang tuh bisa dengerin, nah itu yang challenging sih buat gue, kayak ngeselin aja gitu, kok gue sendiri nonton kayak kurang ya, agak kurang ya gitu. Oh, Iya iya gue iya. baru tahu ternyata sebelum lu mulai YouTube, lu Mhm. juga udah di dunia broadcast? Ya sedikit banyak lah magang-magang kecil dari SMA sih lebih tepatnya. Karena Di kebetulan bokap gue kan penyiar juga. Mhm. Oh, Jadi lingkungannya di sana gitu. pantesan pantesan. Heeh, gitu. Jadi lu tidak mengalami kayak proses kayak, "Aduh, demam panggung nih, ngomong di depan kamera deg-degan nih," atau apa gitu ya? Iya sih, kebetulannya enggak, karena udah abis di masa SMA gue nge-host, nge-MC event-event, apa sih, kayak event-event ini loh, kalau dulu kan ada pensi-pensi Mmm. gitu-gitu. Ah, iya, gue sering lah gitu, kayak ngisi-ngisi jadi MC di acara kayak gitu, jadi udah abis di situ demam panggungnya kayaknya ya. Oh, nice 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 nice. Oke, Mmm, jadi, ini ya, mungkin kalau orang-orang yang ingin memulai gitu kan, biasanya kan banyak mikirnya gitu, "Aduh, gue bikin konten apa? Aduh, nanti iya, kontennya bagus atau enggak, jelek betul, atau enggak, gue bisa ngomong atau enggak," gitu. iya Kalau iya, lu kebetulan memang punya latar belakang itu ya, untuk iya. membuat konten. Yap. Iya, cukup beruntung sih. Karena emang dari dulu gue selalu berpikir bahwa public speaking itu penting banget gitu. Kayak Mmm, heeh, kayak gimana lu mau didengar kalau lu ngomong aja orang tuh males dengernya gitu. Jadi ya dari ya. dulu gue selalu berpikir gimana caranya mendeliver sesuatu dengan, lebih baik, lebih enak didengar gitu. Dari zaman SMA lah. Walaupun gue kadang pakai untuk hal-hal yang tidak baik kayak ngelobi guru misalnya gitu. Iya, tapi paling tidak gue terus belajar, gimana sih public speaking yang baik dan socialize dengan orang-orang yang beda-beda gitu cara mereka dalam berkomunikasi gitu. Ini buat, teman-teman yang mungkin punya masalah atau ingin belajar nih Mmm, supaya bisa ngomong lancar di depan kamera, oh nggak iya, heeh, tegang gitu. mhm, Itu belajarnya gimana sih? Ataukah emang harus iya. sering-sering nge-host, nge-MC atau emang ada teknik untuk belajar itu? Gue pribadi karena belajarnya tidak, dengan sekolah yang baik dan benar ya, gue otodidak parah gitu ya. Jadi ya keterbiasaan ya kalau gue pribadi ya. Mungkin keterbiasaan terus, lebih ke ini sih, yang penting itu adalah lu jangan terlalu banyak mikirin nanti jadinya gimana sebetulnya. Kalau gue pribadi ya, cara ngadepin ya di awal-awal tuh kayak, "Nanti suara gue gimana ya? Nanti orang gimana ya?" Overthinking tuh bikin lu ciut parah, jadi kayak Ya udah ya. terabas aja, setelah itu jadinya kayak gimana, lu tinggal evaluasi gitu. Kalau gue sih kayak Mmm, gitu. Jadi hajar aja. Banyak sih sebenarnya Dam yang kayak nanya, "Bang gimana sih caranya?" Caranya ada lu coba gitu. Kebanyakan orang tuh mmm, nanya caranya, udah nyoba belum? Udah tapi jelek banget. Ya udah lu evaluasi dong gitu, kalau gua ya. ya 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 Mhm ya. Menarik menarik. Oke, kita lanjut ya. mhm Terakhir kan ngomong tentang, skill public speaking mhm sehingga mhm. orang-orang, takut untuk memulai karena gue ngerasa ngomongnya nggak bagus. Iya Nah, ini biasanya nih, iya iya. yang menghambat juga orang untuk mulai bikin konten YouTube, nggak punya tools-nya. Betul. Ngelihat lu kan, "Wih gila kalau jadi YouTuber mic-nya harus yang Heeh, bagus ya, iya iya. kameranya harus bagus lah." Nah, Heeh. menurut lu gimana? Ketika lu memulai dulu, Enggak lah apakah sudah seperti sekarang? enggak lah, enggak. Gue awal-awal mulai pakai HP pastilah, standar. Pakai Pakai HP? pak Kamera HP di kamera HP kamera HP. oke. Kamera HP Xiaomi ya. Jadi, beneran, gue nggak muluk-muluk gitu ya kayak,
ya udah yang penting gue bikin konten. Karena gue nggak pernah mikirin itu harus bagus banget di awal, tapi at Hmm? least lu coba bikin dulu aja, gitu. Ada dulu karya lu yang bisa lu evaluasi, yang bisa lu lihat gitu ya. Baru nanti, bertumbuh dari sana. Gue pakai HP cukup lama kok, gue pakai HP cukup lama juga, gitu. Dan semenjak gue adalah anak konsol banget, jadi PC gue tuh nggak Hah? pernah ter-upgrade, dan gue itu lebih, pakai, MacBook. Ya lu tahu sendiri MacBook tuh bukan, sebuah device yang bisa diajak gaming, enggak gitu kan. Iya. Untuk kayak editing masih mending lah. Gue full dulu di awal anak tua sampai mungkin hampir setengah perjalanan dari anak tua, gue cuman editing pakai MacBook doang. Gitu. Oh. Jadi emang cukup struggling tapi ya fun-fun aja sih. Jangan terlalu overthinking aja sih untuk kayak harus ini, nanti sabarin aja dulu. Gitu. Gue lebih mikir ke guanya yang bagus dulu, baru deh entar gear-nya bagus nggak apa-apa. Gear-nya bagus tapi ngomong masih Hmm. ya percuma juga gitu. Maksudnya kualitas dari elunya aja dulu deh yang lu terus naikin, ya kan. Kalau lu udah lebih ngerasa lu punya quality, baru deh gear lu upgrade sedikit demi sedikit gitu. I see I see. Tapi ketika lu Mmm, pakai kamera yang biasa aja gitu ya, ya, itu apakah lu di-compare dengan misalkan let's say TLM atau siapa yang dari luar gitu yang kayak, "Wah ini kontennya iya iya. menarik sih tapi suaranya jelek," tuh Iya apa ada iya. nggak sih kayak gitu? Banyak 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 banget. Sayang suaranya Oke. kurang jelas dan segala macem, Mmm. tapi there's always, apa ya, way out gitu. Akhirnya gue nemu cara yang paling mudah, gue beli itu loh apa sih namanya, lavalier ya. Gue Oh beli yang lavalier diklip itu ya? Heeh. iya, yang diklip gitu ya, terus gue langsung masukin ke MacBook dan semenjak dari sana, justru lebih banyak menuai komplimen jadinya gitu. Padahal cuman Mmm. ngerubah suara doang, gambar masih burek gitu ya, cuman wah ternyata udah lebih baik, tapi ya udah step by step. Dan gitu sih, jangan terlalu memikirkan opini orang lain dah gitu. Boleh lu ambil jadi sebuah kritik, Mhm. bener nggak? Lu kan bisa confirm tuh, bener nggak sih? Ya bener sih gitu ya, kalau bener ya perbaiki gitu aja sih. I Gitu, see I see. Itu gitu. biasanya tuh 2 itu kan yang membuat orang kayak Memang, betul. ada lagi nggak sih biasanya kalau misalkan kan lu pasti banyak nih orang yang, Mmm, Mas Tito nanya dong saya mau jadi seperti Mas Tito," gitu kan. ya. Biasanya apa sih yang mereka kayak jadi khawatirkan juga itu? Eee, iya mostly itu sih, bagaimana caranya bisa ngobrol tuh luas, ngomong tuh luas, itu paling sering dipertanyakan dan, harus bikin konten seperti apa, itu sih yang paling, top ini pertanyaan adalah konten apa. Makanya gue selalu Mmm. bilang, "Lu mau jadi konten kreator?" "Iya iya Bang, gue pengen, bisa kayak TLM atau kayak lu atau kayak apa," misal contohnya kayak Mhm. Tara Arts gitu ya. Mhm. "Oke," gue bilang. Gue selalu kasih satu pertanyaan Dam, yaitu adalah, "Unique selling point lu apa?" Mmm. Alasan kenapa orang lain lebih harus nonton lu daripada gua atau daripada TLM itu apa? Oke lu mau bikin media juga, ya oke silakan lu bikin, tapi lu harus punya reason. Kenapa orang tuh harus nonton lu? Karena editan gua gini Bang, ini. Yakin lu itu bisa untuk bersaing? Gua selalu gitu. Karena Mmm. ya once kita, nyemplung ke sana it's a battlefield gitu. Maksud gua lu akan bersaing mau tidak mau gitu dan lu tahu nggak lu spesialnya apa gitu. Kalau lu nggak terlalu spesial ya siapa yang mau lihat gitu, akan jadi sulit dan lu akan jadi broken heart gitu dengan apa yang udah lu upayakan. Apalagi lu udah berpikir, "Nih gue udah prepare susah banget, riset gue lebih-lebih dari anak tua misalnya daripada Thailand, riset gue dalam banget." Ya lu yakin misalnya dengan riset dalam itu, ya itu yang membuat orang jadi nonton? Ya mungkin tidak juga kan gitu. Ya Mmm. itu yang sering gua kasih tahu sih, yang pasti lu pastikan tahu unique selling point lu apa, reason saat lu bilang, tonton video gue deh." "Kenapa tuh?" "Kenapa yo?" Gitu kan. "Kenapa lu harus nonton?" "Karena itu gua." "Karena apa?" Gitu. Ya itu aja sih yang sering gua sampein. Pastikan Kalau lu anak tahu. tua sendiri unique selling point-nya apa? Menurut gua pribadi, Iya. Mhm. karena pure gue selalu kasih opini gua itu, lewat backlog gue yang udah banyak banget di belakang sana gitu. Mmm. Dan gue merasa udah, cukup percaya diri dan ya kredibel jadinya. Unique selling point gue di sana dan lu bisa dengerin gua, bahkan tanpa visual, gue selalu berpikir untuk membuat konten yang seperti itu Mmm. gitu. Bahkan tanpa visual lu mau dengerin sambil lu belajar atau apa, makanya ke sini-sini gue lebih concern untuk ke podcast kan, banyakin podcast karena Oh. ya demand juga lebih ke podcast. Tapi dari dulu emang gue selalu di Anak Tua tuh ada podcast salah satunya gitu. Di saat podcast pun belum booming Belum ya? belum, iya udah ada Oke podcast oke. di Anak Tua, betul. Oke 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 oke. Jadi itu ya teman-teman ya kalau ada yang kepikiran untuk menjadi, konten kreator, lu menyebut diri lu apa sih? Konten kreator kah? Media kah? YouTuber kah? Nggak tahu ya untuk masalah title itu gue juga suka bingung, cuman gue lebih ke Mmm. konten kreator dan inginnya jadi media lah,
gitu. Inginnya jadi media gitu. Kalau media itu berarti lu akan punya hanya fokus di YouTube atau lu nanti akan punya kayak website yang ada artikel-artikelnya atau Ya, apanya? ya, akan ke sana sih. Gua Oh, pengennya ke sana. Cuman saat ini gue lagi ini kan gue sebetulnya sekarang jalan berdua. Jadi foundernya itu sekarang udah cabut nih, teman gue si Nanda, mmm, dan dia ternyata emang passionnya lebih ke kuliner. Jadi karena emang kita basically anak-anak kuliner ya. mhm, Jadi akhirnya dia balik lagi ke kuliner dan ya udah dia emang jalannya di sana dan gue jalanin ini bareng sama satu lagi tim gue juga namanya Lendi. Dia itu bener-bener bertolak belakang sama gue, Dam. hah, gimana? Iya, jadi karakternya ya, Heeh, karakternya. Jadi dia tuh demam kamera somehow, terus oh, public speaking-nya juga dia merasa kalau dia nggak terlalu bagus, makanya dia pegang Instagram-nya anak tua. Dan oh, dialah Instagram bukan lu yang nge-post tuh berarti ya? bukan gue yang Mmm. nge-post sama sekali. Jadi itu Instagram tuh gue cuman suka ngebajak story-nya doang, Dam. Jadi gue cuma ngebajak story doang, tapi kalau full isinya artikelnya, yang nulis, yang bikin judul-judulnya itu partner gue si Lendi gitu. Jadi dia lebih kreatif Oke, kalau di tulisan, kalau ngobrol langsung agak awkward gitu orangnya. menarik menarik. Jadi lu punya seseorang yang melengkapi ya, saling melengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi itu menariknya, Dam, itu pernah kita justru fight gara-gara itu. Karena gue tuh dulu karena keseringan mimpin perusahaan-perusahaan gitu kali ya, kayak Mmm, resto gue yang bikin ini, IO gue yang bikin. Akhirnya gue tuh suka pengen orang tuh bisa jadi gue gitu loh. Kayak gue bisa, lu pasti bisa gitu. mmm, Dan itu enggak banget, teman-teman. Menurut gue ya, ini menurut iya, gue. kenapa tuh? Jangan seperti itu kalau kamu Heeh, memimpin sesuatu. Karena enggak gitu. Selalu ada spot khusus buat seseorang. Jadi lu bisa ini jangan, kecuali orang itu emang pengen bisa ya. Tapi kalau mhm, enggak jangan pernah paksakan seseorang untuk jadi lu tuh jangan gitu. Don't you ever, karena kasihan orangnya juga, kasihan kitanya juga, karena kita punya ekspektasi, dia jadinya punya beban gitu. Jadi udah nggak enjoy. mmm, Kita pernah agak pecah di sana di tahun ini di pertengahan lah, akhirnya kita berdamai dengan itu, ya udah akhirnya dia stop di video, akhirnya ya udah kita deal aja, lu di belakang aja, lu yang nulis dan segala macem, gua yang tampil untuk apapun itu. Tadinya gue pengen dibagi mmm, gitu, yang gini-gini tuh dia mhm, juga ikut gitu, tapi ujung-ujungnya ya sesuatu yang tidak bisa ya jangan lu paksain, udah entar meledak gitu. betul betul betul. Sesuai dengan passion dan skill-nya masing-masing lah ya. Yap, betul betul. I see I see. Heeh, jangan paksa monyet berenang seperti ikan mas koki guys, itu. Buset. Oke, baiklah. Mhm, Eh, eee, nah, terus gue juga mau nanya deh, ini mungkin juga banyak yang penasaran gitu. apa tuh? Kalau lu bikin, sekarang kan berarti mediumnya di YouTube ya? Ya, Itu dapat uangnya dari mana sih? waduh. Iya juga ya, bener juga itu pertanyaan yang bagus sekali. Iya, Jadi, kita tuh dari awal gua kebetulan memang, punya bisnis kan sebetulnya. mmm, Jadi ini juga insight ya buat teman-teman yang mau memulai, yang gua bikin atau Aldo bikin. Gua dan Aldo itu memulai dengan, paling tidak kita punya, kalau gua saat itu punya, masih ada perusahaan, masih mhm, dapat penghasilan, sehingga apa yang gua kerjakan ini tidak hobi gitu ya? ya bisa hobi sambil kita kembangin, sampai Mmm, mencapai titik potensialnya dia, ya kan. Karena paling oke, susah di fase awal kan, di fase awal di mana kalian biasanya masih mikirin modal yang nggak ada dan segala macam. mmm, Nah, kalau TLM setahu gue, Aldo tuh memang, luckily mereka dapat investor. mmm, Karena lebih apa ya, lebih tertata, lebih bisa offering gitu ya kali. Kalau gue kan mmm, tipikalnya nggak gitu, gue lebih barbar aja kayak, ya udah gue coba dulu aja gitu ya. Heeh, barbar, barbar lumayan. Jadi kayak, ya udah gue punya saving, gue punya ini di mmm, awal. Jadi akhirnya gue nggak demanding duit ke apa yang gue bikin di YouTube. mmm, Tapi kalau ditanya sekarang dari mana, alhamdulillahnya udah jalan sama beberapa, klien lah, gitu. mmm, Ada yang, mereka, placement, ada yang apa gitu, kita kerja sama. Jadi cukup banyak sih yang gue dapet dari mereka, walaupun awalnya, bukan buat hidup teman-teman, mohon maaf jangan salah paham, mhm mhm, bukan. Jadi banyak yang mikir, "Wah bisa makan enak nih, bisa beli ini, enggak. Di awal-awal tuh lu harus fokus sama gear up gitu loh. Jadi apapun yang gue pisahin, yang mulai gue pisahin. Awalnya kan gue libatin duit dari, luar, dari mhm, kerjaan gue di luar untuk YouTube mhm, gue juga. Lama-lama gue potongin, nggak boleh lagi. Jadi harus YouTube gue harus ngidupin dirinya sendiri. AdSense mah kecil banget, maksudnya lu bisa dapet yang gede, bisa banget. Tapi mhm. berpegang pada AdSense bukan hal yang, harusnya kalian lakukan. Oh Jadi, ya? menurut gue ya.
Menurut Oh, gue ya, baru tahu karena tuh gua, heeh. ya karena mau sampai kapan gitu kan. Ya lu sekarang ngomongin podcastnya Om Deddy deh gitu. Mmm, Apakah emang dia hidup dari cuman AdSense? Tentu tidak. Kenapa iya, di atas mejanya selalu ada iklan ya, ah, iklannya, banyak heeh. banget iklan, karena itu yang lebih ngidupin dia dan, iya ya. Mmm, Makanya kan pas gua ngelihat kayak, Om Deddy tuh naruh setup-nya seperti itu kenapa? Bukan tanpa maksud, dia udah mancing nih, "Bisa nih mmm, guys, taruh nih di sini," gitu loh. iya iya, Ya kan? Kayak misalnya Detektif Aldo nih bikin, temen gue si Aldo ya, kalau teman-teman tahu bisa cari aja mhm, sih di YouTube. Dia itu setup-nya sebagai seorang, apa ya, storyteller, itu beda dengan mhm, yang lain. Yang lain tuh biasanya kayak gue gini nih, kamera depan gini. mmm, Sedangkan dia tuh dari agak bawah terus ada mejanya. Nah itu adalah trik, tempat eee, untuk meletakkan placement gitu. Dan faktanya mmm, itu works gitu loh, akhirnya dia bisa offering, "Ini penonton gue udah segini, gue setup-nya kayak gini, lu bisa taruh ini, gue bisa present lu punya produk dan segala macam." It works. Iya, dan oh, kita harus akalin lah setup lu biar gimana caranya biar iklan tuh bisa masuk. Dulu juga belajar adlibs juga biar klien lu seneng gitu ya. mhm. Ya gitu-gitulah ya. Eee, lu bisa pelajarin itu, kalau gue sendiri dari situ dan sekarang juga gue lagi ngisi juga di salah satu TV lokal untuk, Eh, programnya dia. gimana tuh? Gimana gimana? Lu di TV? Ya gue di First Media. Heeh? Mhm. Itu ngapain? Ngebikin konten yang sama dengan Anak Tua? Beda 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 beda. Jadi gue di sana bikin beberapa Oh, konten khusus buat First Media gitu. Itu yang lagi gue jalanin dan sangat beruntung juga gue deal di angka yang cukup baik gitu ya. Jadi, ya itu lebih dari cukup buat ngehidupin anak tua menurut gue, mmm, jauh-jauh lebih dari cukup. Terus juga ya banyak event-event yang akhirnya masuk ke kita gitu dan ya alhamdulillah lah. Apalagi di awal-awal anak tua tuh ini ya, Dam, ini gue mau kasih tahu ya. apa tuh? Pentingnya kenapa orang tuh harus punya skill Mmm, tambahan selain skill utama lu. Katakanlah gue tuh orangnya mmm, kalau bahasa Sundanya mah jarambah. Jarambah teh apa aja dipegang gitu, apa aja dicoba gitu. mmm, Jadi gue bisa main gitar, gue bisa main drum, gue bisa nyanyi, gue bisa nge-host, gue bisa gambar, gue bisa ini, gue bisa itu gitu ya. mhm, Tahu banyak tentang binatang, itu akan, sangat bagus buat sosial lu nantinya di luar sana. Oke, gue ngebangun YouTube, but I can start any conversation about pet, ya enggak? Sama siapapun yang gue ah, temui gitu ya. Gue bisa ngomongin mmm, apa aja, sehingga akhirnya percaya tidak percaya anak tua di awal-awalnya banget itu banyaknya nge-host buat event gaming. oke. Jadi gue offering bahwa gue tuh bisa nge-host gitu. Mana coba portofolionya gue kasih lihat, ya udah kayak launching-nya Days Gone dulu itu gue MC-nya. Mmm, Lalu PlayStation Lounge juga yang launching di ITC itu gue juga MC-nya gitu kayak gitu. mmm. Turnamen NBA 2K20 kemarin itu gue juga yang MC gitu. Jadi kayak ya udah dari situ juga lumayan juga bayarannya untuk bisa tetap hidup. Makanya itu butuhnya lu kayak ada deh kayak skill lu yang lain yang bisa lu jual juga selain cuman bikin video gitu. Wah, menarik banget. Berarti memang, Mmm, apa ya, seorang YouTuber itu mhm. wajib punya entrepreneurial skill juga ya, karena bisnisnya bukan cuma naruh video dan berharap view-nya besar dari AdSense, tapi gue lihat bisnis development-nya banyak sekali di Anak Tua ini. Harus sih. Salah satunya ini yang gue pakai merchandising juga gitu, kayak Mmm, kayak emang, pada akhirnya kan all about merchandising juga ya, kayaknya nanti lu bakal, gali juga ke masalah merchandising gitu. Makanya gue ngelihat kayak misalnya, kita lihat lah salah satu YouTuber muda di Indonesia yang cukup besar ada si Atta Halilintar gitu ya. mhm mhm, Gua rasa dia juga sama gitu, dia nggak bener-bener pure dari, views-nya dia, dari AdSense-nya dia. Lihat aja dia bikin baju, dia bikin makanan, dia bikin apa. Ya itu yang bagus gitu, dia bikin pondasi-pondasi lain agar apa yang dia udah bangun, once itu harus ini down gitu ya dia yang lain masih berdiri tegap gitu. wah menarik nih. Jadi, mmm, Mmm, banyak ternyata ya tadi model bisnisnya ya dan banyak besarnya justru dari B2B-nya instead of retail iya, dengan AdSense-nya itu ya? betul betul Oke betul oke oke. sekali betul sekali. Nah, Mhm berarti gini, buat orang yang mau mulai bikin, channel YouTube-nya sendiri, tadi lu mention ya, di mhm awal mungkin prosesnya lebih ke membangun brand-nya, mhm membangun mhm positioning-nya, mhm mhm dan mungkin view-nya masih sedikit. That's mhm why, lu maupun tadi dari TLM itu ya, mereka mhm butuh modal awal ya bisa dibilang ya, untuk ngebangun itu sampai ketemu akhirnya bisa melakukan bisnis development-nya gitu ya. mhm mhm mhm, Oke oke. betul. Nah, ada cara nggak sih kira-kira tadi ya lu sempat mention ya, Mhm men
membangun koneksi, menempatkan positioning gitu ya. Misalkan ada anak nih baru nih mau bikin Mhm, channel YouTube, mhm, kemudian pengen punya placement, pengen dikenal sama brand gitu ya. ya, Apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah mereka ngetok-ngetok ke tiap, company yang ada, ngasih tahu, "Eh, ya, gue punya channel YouTube, iklan di gua dong," atau yes. gimana ngebangun relasinya? Nah, buat gue pribadi yang pertama adalah bikin karya yang emang proven. Mmm, Bikin karya yang emang proven, yang lu pede dengan itu, yang lu yakin karya lu udah tidak diragukan lagi, paling tidak orang tuh pasti suka ngelihat karya lu di segmen yang lu tuju. oke. Oke, setelah lu pegang itu, berarti kan lu sudah punya nih percaya dirinya gitu. Udah punya percaya Walaupun view-nya, subscriber-nya belum banyak nih? bodo amat, nggak masalah. Yang Oke. penting karya lu yakini ini, sesuatu yang bagus. Lu yakin banget Mmm, harusnya orang suka. Orang mmm, nggak ketemu gua karena emang udah terlalu, apa ya, crowded aja gitu. Jadi gua mmm, nggak kesorot, belum dapat kesempatan. Berarti lu yang harus cari dong kesempatannya gitu kan. Jangan takut, yang penting lu yakin dulu produk lu bagus ya, jangan mmm. lu maju-maju produk lu caur, ya nanti kasihan elunya juga capek, ya kan. Oke. Jadi setelah lu yakin dengan itu, step kedua adalah socialize. Mmm, Sama siapapun yang ada, lu coba untuk bersosialisasi. Cari cari koneksi-koneksi yang banyak. Salah satunya kayak gue dengan Aldo di TLM. Dulu juga kenalannya lucu, cuman dari komen doang gitu. komen di YouTube ini gue. channel-nya? Iya, Oh, oke. heeh. Jadi kalian bisa cari koneksi sebanyak mungkin. Lagian sekarang udah gampang banget dibanding dibanding gue dulu ya. Kalau sekarang kan udah ada Discord. Biasanya setiap konten Mmm, kreator tuh punya, Discord channel gitu kan. Ya kan, punya, oke. lalu ada wadah itu gitu, lu bisa ke sana, kenalin karya lu dengan baik ya, ini gue jadi banyak nih ngomongin ini, karena gue banyak meng-experience ya, Heeh heeh. zaman-zaman dulu gue kan, I'm a bad, human apa ya, gue tuh nggak bisa jadi HRD intinya orangnya, tipikalnya nggak Oke. tegaan gitu-gitu. Jadi gue selalu punya HRD gue sendiri dan gue belajar banyak hal dari dia. Dan ya salah satunya adalah masalah attitude, Dam. Mmm, Ini, salah satu yang paling penting di era sekarang ya. Karena banyak anak muda sekarang yang kayak lack of attitude aja dan disayangkan padahal potensial, tapi attitude-nya agak kurang akhirnya, mhm, tidak terpilih, tidak punya kesempatan jadinya kesannya gitu. Makanya kalau lu mau kenalan, mau present lu punya, konten, ya yang baik cara present-nya gitu, biar orang tuh nggak annoyed gitu, nggak terganggu dengan itu. Suka ada aja gitu yang, ngikutin saran gua tapi akhirnya cuman heeh. barbar aja dia post gitu. Yang Spam justru spam, kan jatuhnya. jadi ganggu ya gitu. Mmm, Biarpun karyanya bagus, tapi jadinya kita ke personalnya jadi negatif aja gitu ke si orangnya, "Ah males dia gini." Kalau lu polite gitu kan kayak, mmm, "Guys boleh nggak gue gini 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 gini, gue mau share nih mmm, karya gue dan boleh judge aja, mau kritik juga boleh." Enak banget gitu. iya, Nantinya bisa disampaikan ke kreatornya, kreatornya lihat, nanti mungkin lu bisa diajak diskusi. Pasti kreator semua kayak gue nih, mhm, kayak, dikenalin sama teman-teman gue juga kayak, "Bang ada nih yang bikin ini, bagus loh coba lu collab sama dia deh." mmm, Nah itu banyak gitu. Jadi mulai dari situ buka dulu, jalin pertemanan yang baik dan kalau dia udah kenal sama brand, ya nanti tinggal colek, "Bolehlah lu kenalin brand-nya sama gue," kan itu bisa banget. iya iya Gampang lah, iya. pasti jalannya akan ada. Tapi gue juga termasuk yang ngimel-ngimelin Dam, termasuk. Ngetok Ngimel-ngimelin gimana tuh? ke klien, ngetok-ngetok gitu. Oh, Sebelum sekarang bisa dapat review code dari beberapa publisher, developer, mhm, gue mhm, ketok-ketokin juga satu-satu pakai email. Ya semua cara dicoba lah, tapi yang salah satu yang paling ampuh ternyata adalah itu, socialize aja. Pokoknya lu bersosialisasi, present karya lu dengan polite, dengan enak, orang-orang bisa menilai. Nanti orang-orang bakal spread the words, "Ini bagus loh Bang, coba deh dulu aja collabs. Coba lu gini gini gini." mmm, Akhirnya lu kenal dengan kreatornya, nanti lu bisa ya udah nanti tinggal, gimana sih Bang caranya, dapetin brand, dapetin klien?" Itu kan lu tinggal ngobrol nantinya, I gitu. see. Mmm, Ya, ini juga menarik ya, karena mungkin banyak yang kayak katak dalam tempurung kali, asik aja bikin video yap, gitu ya. mmm, Mungkin kalau gua upload 10 video sehari, iya, lama-lama gue bisa jadi sukses gitu ya, iya, tapi lupa untuk membangun koneksi, mmm, kenalan sama orang gitu ya, dan true, mungkin takut juga kali ya. mmm, BTW ngomong-ngomong kenalan juga, perkenalan kita juga unik ya. Kalau nggak salah betul, itu dulu lu lagi bikin konten ya, eee, ngebahas, yang mana ya? game lokal. Iya iya, bener bener bener, betul betul betul, Betul, terus iya, gue nggak sengaja ketemu channel lu, terus gue ngapain ya waktu itu, komen apa komen gitu tentang game komen, lokal. iya, tapi komen lu memang kelihatan kayak ini orang bukan bukan sekedar tahu doang kayaknya. Akhirnya di situ kita follow up terus tuh, akhirnya ngobrol Mhm, jadinya, ya itulah.
Tapi ya itu being polite, being apa ya, jadi orang yang asik bukan so asik, asik. Jadi agar lu bisa lebih keterima aja sih sama lingkungan. Karena banyak pertanyaan sama gue juga kayak misalnya, "Bang, gue tuh capek Bang, pengen bikin konten, gue nggak ada modal, mau Mmm, bikin konten ini, ide kreatifnya gimana?" Oke, emang ide itu penting banget, mmm, eksekusi juga penting banget. Terus dia bilang udah ngelamar ke mana-mana nggak pernah diterima, terus akhirnya gue mmm, bilang, "Lihat CV lu, resume lu coba gue lihat." mmm, Pas gue lihat, sampah. Bukan, maksudnya gini, kalau lu masih dengan cara lama terus-terusan, itu udah mmm, ada orang yang ngelamar kerja sebagai, orang kreatif, mmm, itu dia, ngelamarnya pakai kotak Lego dan oh, si karakter Legonya diganti sama dia, terus ah hah, si tulisan-tulisan dibungkus Legonya dipakai untuk resumenya dia. Pas dibuka nanti ada apanya, apa aja achievement-nya dia dan segala macam. Dari situ aja kan yang lihat udah, "Wah anjir pecah nih orang nih, kreatif banget pasti," ya iya kan. iya iya Dan lu iya, tuh lagi bertarung sama mereka guys, gitu. mmm, Jadi kalau lu masih ngelihat, resume atau CV lu masih standar-standar aja, ya jangan heran kalau lu sulit bersaing jadinya gitu. betul betul betul. Being kreatif Wah, yang pasti. penting tuh attitude dan kreatif tuh 2 itu kayaknya Yes, modal yang perlu dimiliki sama seluruh anak muda ya sekarang zaman ya, sekarang mau betul. berkarir di mana pun gitu ya, itu Yap mereka sedang bersaing di yap, situ. indeed. Oke oke oke. Mmm, Ya, kita udah ngebahas banyak banget nih dari sisi konten kreator ya, dari awal mulanya yap anak tua, dari sisi skill yang dibutuhkan, yap, bisnis modelnya. Nah, sekarang gua akan sedikit segue nih ngebahas boleh. tentang sisi games-nya gitu kan. Karena di Siap, sini mungkin, ada juga game developers gitu yang lagi bikin game, dan juga banyak sekali game developers yang bikin game dan flop gitu ya. Bikin games yang tidak bagus atau nggak mmm, jadi, mmm, bikin gamenya nggak selesai gitu ya. iya, Mungkin pertanyaan pertama gue adalah dari lu sebagai konten kreator, sebagai media gitu ya. yap, Ketika lu menilai sebuah game, ya. game itu dikatakan bagus kalau apa sih? Oke, ini aja pertanyaan yang wah ini banyak banget sih sebetulnya yang nanyain sama gue, "Bang, yang game yang bagus tuh gimana sih?" Karena gini, beda, game tuh kan meliputi kalau kita ngomongin orang yang main game gitu, Ya, seleranya orang-orang beda. Ada yang suka narrative game, ya kan, ada yang sukanya hack and slash, ada yang sukanya action adventure, ada yang suka open world, itu emang mmm, beda-beda banget. Jadi gue akan ngomongin game yang bagus sesuai dengan koridornya deh gitu ya. Saat dia mention dia adalah sebuah game, roguelike misalnya mhm, Hades, kenapa dia bisa bagus? Ya menurut gue, game yang bagus adalah game yang dieksekusi dari awal sampai akhirnya itu dengan, tepat semuanya dan, dia mikirin gimana biar playernya tuh bisa nggak ninggalin game itu di tengah jalan. mhm, Itu salah satunya yang menurut gue adalah game yang bagus. Dan gue selalu bikin content first impression di anak tua, di mana waktunya selalu gue kasih time cap-nya itu cuma di 30-an menit doang. Karena menurut mhm, gue salah satu ya game yang bagus tentunya ada di fase awal itu udah bisa nge-hook kita. Kalau di 30 menit awal sudah boring, ya sudah mhm, tidak ada yang mhm, nge-hook buat kita bisa udah leave the game gitu. Ah, bete nih boring nih gitu. Tapi kalau di awal 30 menit aja udah bisa, bikin kita ke-hook, itu adalah salah satu game yang bagus. Paling nggak di awal dia nggak berhenti main gitu kan. Paling nggak dia akan terusin gitu, itu game gitu. Itu sih mungkin. Mechanics ya udah jelas ya kalau mechanics, tentunya, banyak, banget game-game yang mechanics-nya udah keren-keren banget. Game Indonesia mhm, aja kemarin gue coba main ada Gitaria Fables, mhm, ada, Potion Permit, ya kan. Itu game-game yang menurut gue, walaupun pakai ya itu juga banyak yang mikir gitu sih, apakah game yang bagus tuh harus visualnya edan gitu ya? iya iya, heeh, Kagak cuy, kagak. Tidak sama sekali. Lu lihat Hades, dengan mmm, segitu banyak pencapaiannya, dengan, wah gila nih game gokil banget, apakah perlu dia? Enggak. Lu lihat art style tapi indah kan, cakep kan gitu. mmm, Enjoy. Iya, mhm, itu dia. Jadi nggak melulu gue bicara mengenai art style yang bagus jadi game yang bagus, itu gue tidak setuju. Pixel art it's okay, pixel art is still an art style gitu, it's okay lu go on with it. Apa aja lu pilih tapi eksekusi yang benar gitu, eksekusi yang pas gitu. Itu aja sih menurut gua, game yang bagus yang seperti itu, yang kalau soal dia bilang open world, ya lu harus kasih open world gitu. Kalau lu bilang gamenya action adventure, ya harus begitu gitu, action adventure sesuai dengan koridornya juga apa yang udah dia mention gitu. Karena ya banyak, tapi kalau masalah game-game yang kemarin-kemarin lu bilang ada game-game yang ini nih, ada yang game flop dan segala macam, ya itu karena ekspektasi kita juga kali ya, ekspektasi zaman sekarang kan harus mulai dijaga ya, nggak mhm, boleh terlalu mhm, tinggi mengenai mhm, ekspektasi gitu. Jadi emang itu juga harus dijaga, tapi nggak sedikit lah, game dev sekarang di luar ya, gue nggak tahu kalau di Indonesia kan gue baru menjajaki ya Pak Adam ya, saya masih baru-baru kenal, takutnya kalau saya ngomong ada nanti disemprot gitu kan, karena emang belum tahu belum capable buat ngomongin itu. Tapi kalau yang di iya, luar,
Kayak contoh yang paling, sering kita dengar kan ada, Kojima dengan Konami misalnya. Mmm, mhm. Iya kan, itu adalah, aduh kayaknya legend lah udah sekarang ya ceritanya gitu gimana Kojima tuh harus, nggak tahu ya gue suka ngelihat kalau cerita itu ya Kojima harus struggling dengan Konami, Konami harus struggling dengan Kojima kan gitu. Mmm. Karena Kojima idealis banget, Konaminya ya kapan publish nih duit masuk woi gitu kan. Itu kan dua dua POV yang berbeda gitu ya. Dan ya hal-hal seperti itu sering terjadi dan terjadi juga kemarin di Cyberpunk 2077 yang bahkan Mmm, mereka ngasih false trailer sama kita tega sekali ya. Itu demi mendapatkan pundi-pundi untuk developnya juga karena emang mhm. game-nya ambisius banget kan menurut gua, emang ini game ambisius banget sih. Tapi akhirnya jadi seperti itu dan ya di sisi lain syukurlah ada kejadian gitu kan jadi pelajaran ya buat yang lain. Akhirnya sekarang delay menjadi sesuatu yang cukup lumrah ya, Mas Ya, Adam ya, ya. akhirnya. Mendingan delay daripada keluar kayak gitu, kayak Iya, tetangga sebelah gitu ya, saya studio-studio itu, yang lain tuh. betul Mhm. betul. Tapi itu aja I sih kalau dari gue, game yang bagus yang lu bisa enjoy maininnya sesuai dengan koridornya dia, dia tuh mengklaim dirinya game apa gitu. Dan Mhm, itu berarti kan, konsekuensi logisnya adalah bisa jadi game itu bagus untuk target market misalkan yang suka dengan, JRPG gitu ya, mhm, tapi buat orang yang nggak suka JRPG ketika mainin itu bisa dibilang jelek atau bisa dibilang dia nggak suka juga dengan yap. game itu ya? Setuju. Karena makin ke sini makin banyak game-game segmented yang udah berani terus berproduksi. Contohnya adalah Souls game. Ini Mmm, Souls game tuh siapa sih yang mau main awalnya gitu loh. Maksud gue lu disiksa coy, iya, disiksa. Lu pertama iya, kali gue, dapet Demon Soul dulu. Di PS3 harusnya gue dapet mmm. Demon Soul, gue dapet. Nah pas gue main nih, gue, ini apa sih developernya otaknya gue bilang, bikin game kayak gini tuh gimana gitu, siapa yang bakal suka? Partner gue si Lendi Mmm, nih yang megang Instagram, mmm, tergila-gila. Jadi dia emang suka challenge, dia emang suka gini segala macam. Gue bilang, "Oke lu suka Len, tapi gue nggak yakin nih bakal ada banyak orang yang suka." Lihat heeh, sekarang, Elden Ring udah mau rilis. Sekiro seberapa pecah, iya, ya kan? Oke segmented, oke emang dia niche pasarnya, tapi lihat sekarang. Maksudnya akan semakin begitu sih menurut gue, ke depan. Hades ya, Hades tuh gue rasa adalah salah satu game roguelike siapa sih yang mau ya? Lu udah ngelawan bos nih, bos akhir, lu mau cut, lu ulang lagi dari awal. iya, Rising iya, Hell, ya kan? iya, Maksud gue kayak, come on man gitu. Ya itu kayak nggak logis, tapi banyak yang komentar ke gue, "Bang, gue tuh nggak suka disiksa, gue nggak suka game gini." Tapi gara-gara Hades, art style-nya gue suka, mhm, musiknya gue suka, dan fluidnya game itu berjalan tuh bikin gue enjoy, gue jadi mmm, suka loh Bang. Mampus loh, gimana? Artinya, yang Adam bilang tadi benar, bisa aja pecinta non JRPG jadi nggak suka misalnya, atau pecinta mmm, non Souls jadi nggak suka. Lu bisa present dengan, "Oke, gue bikin Souls game, tapi grafiknya gini loh." Siapa tahu lu bisa ke-hook dari grafiknya, mungkin dari mmm, visualnya. There's always, jalan yang lain lah menurut gue untuk lu bisa, nge-hook ke orang lain. Karena banyak kok, contohnya gue tuh I hate Souls games. Sampai akhirnya Demon's Souls remake yang ada di PS5 itu rilis dan itu beautiful banget guys ya, heeh, itu bagus banget, visual bagus, semuanya bagus. Jadi akhirnya ya udah, siksa, gue bilang. Yang penting nikmat nih game, nikmat banget gue bilang. heeh. Akhirnya berubah gitu. Kalau zaman sekarang gue rasa bisa kayak gitu ya, harusnya. I see. Tapi gue penasaran deh, Hmm, kan kita setuju ya bahwasannya setiap orang punya taste terhadap game yang berbeda-beda yang mungkin cocok dengan genre seseorang dan mungkin yep, nggak cocok. yep. Apa yang lu lakukan ketika lu mereview sebuah game yang tidak sesuai dengan genre lu, yang menurut lu nggak Wuh, suka gitu ya, lu eh, gimana tuh? oke. Ini adalah, nah, gue paling suka nih ngomongin gini, karena ini adalah komitmen guys ya. Mmm. Ya laki-laki yang bisa dipegang tuh omongannya gitu ya. Harus berkomitmen. Gue mau jadi reviewer, ya udah lu harus telan apa yang lu harus hadapin gitu. Mmm, Walau kadang-kadang gue juga, babak belur gitu ya. Itu mmm, pertama kali gue dapetin sebetulnya di Kingdom Hearts 3 kalau nggak salah ya. oke, Itu kan gue dapet review code-nya, mmm, ya gue seneng banget, tapi faktanya gue cuman main tuh yang awal doang, jadi udah, wah ilang banget tuh tengahnya ini gimana, mhm, tiba-tiba mhm, harus review. Partner gue si Lendi, ya iya, kesukaannya Souls game gitu ya, ya kali main Kingdom Hearts gitu kan, kita juga berdua kayak, "Kayak mana nih Boy? Kayak mana ya?" Ya udahlah kita gas aja, kita bahas sesuatu yang bisa kita bahas aja dari perspektif kita, tapi kita mainin sampai tamat, kita kasih opini mhm, kita sebagai orang yang tidak ter-reference dengan game itu, mmm, ya kan. Jadi ada POV baru nih, ini adalah review Kingdom Hearts dari orang yang nggak main Kingdom Hearts sebelumnya loh, gitu. mmm.
So ternyata ini fun ya, ternyata gebuk-gebukannya lumayan seru, ternyata ini gini 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 gini. Jadi fresh, review, still a review. Jadi gue tetap paksain. Tapi untuk sekarang, Mhm, gue udah mulai memilih sih, kalau emang bener-bener gue nggak masuk sama genrenya, gue better nggak paksain, karena takutnya mmm, outputnya juga nggak bagus. Gue udah mulai sih, udah mulai pilah. Tapi I kalau di see. awal-awal apalagi masih merintis, apalagi pas ketemu Sekiro, waduh Bapak saya sampai demam Pak. Beneran, nggak bohong gue, sumpah demi Tuhan, sampai demam gue, Demam sakit. kenapa? Karena, susah banget. Jadi gua kan sampai begadang-begadang tuh. Heeh, sampai begadang-begadang akhirnya gua Heeh. tumbang gitu, demam. Jadi gantian tuh Wow. tag team sama si Lendi, "Len, lu Len, yuk," gantian reviewnya bareng akhirnya. Tapi kita harus Mmm, bisa komitmen sih kalau kita bilang kita bisa review ya kita harus review sih, apapun itu yang keluar nantinya. oke. Wah, menarik menarik menarik. Ya karena memang ya itu ya, karena gue pribadi pun walaupun sebagai gamers ada game yang gue nggak pengen mainin, nggak Of suka course. mainin, tapi Yap, kalau lu sebagai media kan mau nggak mau ya. terkadang mau nggak mau gitu Iya kan. iya. Mhm. I see. Yap. Oke, Mhm. sekarang gue mau ngebahas tentang ini deh, kualitas game kali ya. Tadi kan kita udah Boleh ngomong game yang bagus seperti apa dan boleh boleh. orang punya referensinya masing-masing Mhm gitu ya. mhm. Dari sepengamatan lu nih, temen-temen, lu kan juga udah beberapa waktu ini mulai mengenal industri game lokal, mulai Yes mainin game-game lokal gitu ya. yes. Menurut lu, Mhm. mmm, market di Indonesia, ready nggak sih dengan game lokal kita yang sekarang? Ini menarik banget ya. Gue tuh ngobrol sama, Mas Eka juga kemarin, Eka dari Mmm, mhm, Magicant, ngobrol sama Irfan juga, banyak ya kemarin alhamdulillah gara-gara Bapak Rekraf. Terima kasih Bapak Rekraf, Agi ya, kemarin gue jadi ketemu banyak orang, mmm, bikin podcast yang seru-seru sama mereka, dan selalu ya, gue tuh selalu orang yang suka sekali ngobrol, jadi gue juga sempat ngobrol off record gitu sama mereka, mhm, tentang apapun yang gue pengen tanyain yang gue rasa kayaknya lebih baik kita ngobrol gini dulu aja gitu. mmm, Ready nggak ya? Menurut gua pribadi kalau ngelihat dari event kemarin, mhm. ready sebetulnya. They're Oh, gonna love it sebetulnya, asal ini asal, mhm, balik lagi dengan pendekatan seperti apa dulu. mhm, Karena, tetap aja, yang tertarik sama game-game Indonesia adalah mereka-mereka, eee, buat gue ya, di mata gue yang gue lihat kemarin yang nongol, yang pada beli game-nya, itu mereka tuh pasti udah ini alma mater Steam dari lama gitu. Jadi emang udah alma mater Steam. heeh, jadi udah Steam tuh udah kenal banget, jadi kayak buat Mmm, mereka bukan hal yang baru lagi. Tapi buat orang-orang yang baru mengenal, bener-bener apa ya, bener-bener fresh gitu ya, baru tahu nih mhm, ternyata game Indonesia gimana ngaksesnya dan apa segala macam, bahkan belum tahu Steam mungkin karena taunya, tani-tanian doang gitu ya. iya. Ya ini akan menjadi sesuatu PR gitu. Makanya gue bilang, Mmm, aduh gue harus ngomongnya gimana ya, ready sih menurut gue ready, cuman gue takut mhm, salah ngomong nih. Cuman coba gue pikirkan, oke gini, kita harus sama-sama gue tuh pernah mhm, bikin podcast sama Aldo TLM dulu, mmm, "Dok, it's gonna be great ya kalau di Indonesia tuh ada kayak TGS, mmm, ada kayak E3 gitu ya, ada mmm, kayak Gamescom dan segala macam." mmm, Yang jadi soal orang Indonesia tuh belum tahu itu fungsinya apa event itu. mmm, Event itu kan mempertemukan developer dengan calon publisher mostly atau mmm, publisher lagi nyari game apa yang menarik yang gue bakal simpen duit untuk gue publish gitu ya. mmm, Ya itu adalah momen ketemuannya mereka. Tapi banyak orang Indonesia yang mikir event itu tuh buat gamers gitu. mmm, It's not really. Maksudnya ya iya buat gamers juga, cuman ya kan ya ada poin itu kan, Ada poin di mana banyak banget, developer game yang lagi nyari publisher di sana dan iya, segala macam. iya, Dan orang Indonesia belum ngerti kebanyakan, gamers Indonesia belum sampai sana. mmm, Makanya, orang Indonesia tuh masih harus dikenalin, "Ini apa nih? Ini apa? Ini adalah DualSense teman-teman, mmm, fungsinya untuk apa? Buat ini." "Kok nggak ada kabelnya Kang?" "Ya ini karena ini." Itu masih di sana, gitu. Kita mmm, harus ajarin dulu step by step-nya dulu. Kayak kemarin gue sedikit, ini mungkin masukan ya, dari event yang kemarin tuh udah keren banget dari Bapak Rekraf, menurut gue salah mhm, satu masukan dari gue ya itu, kayak event-nya berjalan dengan bagus tapi, kita nggak dapet, background dari orang-orang yang nongol, termasuk Mas Adam. mmm, mmm, Background-nya itu cuman title tapi kita nggak dikasih sedikit aja gue tuh ini, nggak. mmm, Sayang aja menurut gue, kayak Mas Kris kemarin ada sebagai ini, ya background-nya dulu deh biar anak-anak baru ini pada tahu gitu, nggak nanya, "Oh siapa mmm, tuh Joe Taslim?" Gitu kan, nggak gitu gitu. Maksud gue, kita masih ada di tahap awal banget untuk memperkenalkan, iya, game tuh bisa dimainin di mana aja, game tuh harus dibeli di mana, caranya gimana, itu bareng-bareng kita harus, itu dulu sampai benar-benar crowd-nya ada, pada mengerti, baru deh kita, "Nih game-nya," gitu. Kalau menurut gue, game-nya kayak kemarin orang-orang yang udah pada tahu, yang udah pada, ngerti mah lihat responnya. Lu sendiri kan
bisa melihat Mmm, di mmm. event kemarin gokil ya, masih orang-orang kayak antusias banget loh sama game-game Indonesia, mereka sebetulnya, Ya, ya, gitu. ya. Cuman belum tahu aja, gitu. Kalau dari sisi ininya sendiri gimana? Kan nggak bisa kita pungkiri ya, Mhm, kalau Indonesia ini marketnya gede dan yang yap, besar itu biasanya dari mobile-nya. Kan setuju. Google sendiri juga ngomong kan, Indonesia adalah market yang mobile first gitu kan. Mhm Mereka mhm, kenal internet itu ya dari handphone, yap, mereka main game itu karena ekonomi kita yang menengah ke bawah banyaknya gitu kan, setuju. mainnya nggak bisa beli PS yang harganya 4 juta, 5 jutaan ke atas, Yes punya yes, TV, punya PC yang puluhan juta gitu yap kan. yap, Mereka bisa main game dari game-game mobile. mhm, Sedangkan game developer lokal kita tidak banyak nih yang bikin game mobile, ada, tapi ada, banyaknya mhm, di-cater untuk genre market yang mungkin berbeda, kayak misalnya, Rocky Rampage itu yap, kan game casual banget, ya, atau misalnya Code Atma itu idle RPG, sedangkan di Indonesia kan trennya yang apa sih, MOBA atau FPS yap, gitu-gitu. iya, Nah, menurut lu mhm, apakah yang gini, apakah game developer-nya yang harus adaptasi, "Oke, kalau gue mau sukses di Indonesia, gue harus bikin game dengan genre yang sesuai saat ini," atau justru sebenarnya ini market-nya yang perlu kita edukasi gitu? oke. Oke oke oke. Ini seru ya, maksudnya gini, kenalan dulu dengan market ya sebetulnya, yang Mmm, paling pertama, dan sedikitlah berdamai dengan mereka sebetulnya menurut gue, mhm, karena banyak banget yang, gua dengar ceritanya itu tidak mengenakan dengan para gamers di Indonesia yang belum mmm, apa-apa baru trailer mereka udah mocking the game, mmm, udah kayak ngomong-ngomong jelek tentang game-nya dan segala macam. mmm, Ya itu step awalnya mungkin menurut gue lebih pahami lagi, apakah bener cuman MOBA doang gitu? Apakah mmm, bener cuman, game-game ya balik lagi ke PUBG mungkin, balik lagi ke apa yang mmm, sekarang lagi tren di anak-anak, gitu mmm, kan. Yang harus kita pertanyakan kenapa mereka nggak terpapar, game lain, game Indonesia misalnya. Ya mmm, misalnya jawabannya berarti sebetulnya udah jelas dari tadi, belum ada nih game Indonesianya juga di mobile gitu kan. mmm, Sedangkan mostly mereka kenalan dari sana gitu. Ya gua rasa ya harus berdamai dulu dengan kondisi itu sih. Di mana mmm, ya lu harus masuk lewat sana gitu ya, either lu masuk lewat sana atau sasar pasar gini deh, kayak misalnya kemarin aja kan gue baru ketemu tuh sama Irfan dari enggak, kalau Selo udah beberapa kali sih, mmm, email-email-an. Yang baru tuh kayak si Lentera Nusantara, terus juga, termasuk Mojiken lah kalau untuk komunikasi langsung baru kemarin. Nah maksud mmm, gue, paling enggak kita saling kerjasama juga nih antara developer dan content creator yang memang kita menjadi orang yang akan menyampaikan ini pada adik-adik ini gitu. ya, Bisa banget loh itu, bisa banget untuk memperkenalkan dulu gitu ya, sebetulnya game Indonesia itu ada, ini segala macam, itu bisa lewat ya orang-orang seperti itu sebetulnya. Dan, akhirnya kemarin gue bikin podcast juga sama Lentera Nusantara kan, mmm, ya buktinya kelanjutannya tetap rame podcast itu, tetap banyak yang nanya, tetap banyak yang respon gitu. mmm, Bisa bisa banget dengan cara seperti itu sih menurut gua. Adaptasi, siapa yang harus adaptasi? Ya, gua rasa yang lebih ngerti yang harus adaptasi ya. Karena masa ngarepin mereka yang, ya segitu harus adaptasi ini itu segala macam, gimana cara nge-force-nya? Otomatis yang harus adaptasi ya developer-nya gitu. Dengan cara apa? mmm, Nggak sekedar dengan mindahin game ke mobile sebetulnya. Bisa bikin Activision mungkin, Activision, event atau apa yang melibatkan ini dan sambil, memperkenalkan juga gitu, mungkin ya, iya, 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 menurut gua. iya. Mhm Dan kalau sekarang kan yang jadi hambatan mhm adalah, oke, kalau yang game developer yang bikin game mobile, mereka bisalah mengedukasi atau memposisikan dirinya untuk lebih menerima keadaan gitu ya. mhm Yang mungkin yang tricky adalah yang bikin game untuk PC dan konsol ini kan, mhm, karena ini kan nggak mungkin memaksa orang-orang yang emang nggak punya untuk bisa betul beli kan. betul betul. Paling tidak, gini aja, paling nggak sama yang udah pada punya dulu deh, gitu kan. Bisa tuh Mmm, harusnya mulai mulai kenalan gitu. Kayak kemarin kan, ini sangat disayangkan juga, kemarin itu waktu Ghost Parade itu ternyata dari, gerombolan anak tua aja banyak banget yang tertarik dengan game-nya. mhm, mhm. Tapi sayangnya game-nya itu cuman ada di regional 1 kalau nggak salah, di regional 3 nggak ada. Akhirnya Oh, bottleneck tuh mereka kayak, "Yah Bang belinya ribet dah gini 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 gini." Akhirnya mmm, gugur tuh, gugur 1, 2, 3 gugur deh gitu kan. Sayang, makanya kemarin pas, podcast juga gue tanya, "Kenapa sih nggak mhm, ada di regional 3?" Untuk mhm, memudahkan gitu ya, biar bisa lebih tahu juga antusiasmenya gimana. Dan kemarin juga mhm, gue ngelihat Coffee Talk udah ada bahasa Indonesia, gue rasa itu cukup ger lah. mmm, Apalagi diikuti Bapak Rekraf, terus itu udah ada kayak lagi banyak juga yang nge-post ke gua, nge-DM, lagi mainin Coffee Talk dengan bahasa Indonesia dan mmm, caption-nya adalah "akhirnya" katanya gitu. akhirnya. Yap,
Oke, akhirnya oke, katanya oke. gitu. Ya, Set kayaknya, mhm seminimum mungkin dukungan untuk, game developer yang bisa dilakukan oleh gamers lokal gitu ya. mhm, Kalau yang game mobile ya kan pasti gratis lu bisa download dan kasih review gitu ya, itu betul, kan minimumnya kalau game mobile. mhm, Kalau game PC at least wishlist ya, itu kan wishlist lu nggak perlu punya PC lu bisa melakukan setuju wishlist kan. setuju banget gue, setuju banget. Wishlist tuh, jadi gini, kalau misalnya ya mungkin banyak juga ya yang baru tahu bahwa wishlist itu bisa membantu maksud Mmm, gue. Mungkin bisa Bapak Adam menjelaskan, gimana kok bisa sih wishlist tuh membantu? Ya kalau gue kan bukan dari kalau lu sama developer juga, iya, iya. apa sih yang Jadi membantu dari wishlist? kalau di Steam itu punya algoritma, Mhm algoritma untuk meng-feature game-nya dimunculkan di depan gitu ya. mhm Berbeda dengan store lainnya yang orang mhm bisa bayar buat dimunculin di depan, kalau di mhm Steam itu based on performance. mhm. Dulu kan greenlit ya, Iya iya kalau iya. sekarang adalah wishlist. Jadi Ah, begitu lu wishlist-nya udah mencapai threshold tertentu, contoh rata lo 10.000 gitu ya, iya iya. game lu akan dikatrol ke lebih banyak orang, karena dianggap ini game yang bisa sukses. Iya 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 iya, ya udah itu, udah paling gampang tuh. Wishlist tuh klik ya, one click away coy. One click away. Jadi kalau pop, dah lu udah support, gitu. Jadi kalau emang yang dengerin ini juga mau support, ya udah dan, kayaknya pass the words ya ke banyak orang kalau bisa gitu, kalau lu ingat gitu. Game Indonesia gini gini gini, lu kalau mau dukung mah lu buka Steam lu wishlist aja gitu. Kayak sampaikan ke lebih banyak orang lagi biar lebih viral nantinya, orang lebih tahu bahwa wishlist tuh bisa membantu gitu buat, kedepannya developer, lokal lebih maju lagi. Karena menurut gue udah banyak juga game-game yang udah jauh lebih promising ya, kayak Potion Permit Mmm. kemarin. Wah ini gue bukan peres tapi I love the game, sumpah. Maksud gue, itu keren banget. Kita Fables juga, wow gitu ya. Gue suka-suka Mmm, semuanya, gue suka penulisannya, apanya segala macamnya gue suka banget gitu. Jadi, gue rasa, ya inilah waktunya buat kita gitu ya. Dan harusnya ya. teman-teman yang denger ini, teman-teman yang ini bisa lebih taruh banyak perhatian lagi. Jangan terlalu skeptikal gitu sama karya-karya anak lokal, kenapa gitu ya. Kasih sedikit perhatian karena gue juga ada di industri dulu broadcasting, teman-teman gue sineas juga banyak. Jadi kayak mereka aja tuh, film Indonesia tuh kayak banyak yang jijik buat nonton, kayak, "Ah, males banget sih lu nonton film Indonesia. Lu kemarin nonton apa? Ah, film ini," misalnya, si Mmm, A A dan AA misalnya. mhm, "Ah, mhm, lu nonton gituan?" Gitu. Kenapa gitu, nggak apa-apa iya. itu karya lokal loh gitu. Kalau kita mau kritik ya tonton dulu, jangan lu hujat-hujat tuh nggak kayak kemarin ya yang kita bilang ya, kalau mau kritik beli dulu ya Dam ya, beli dulu, mainin dulu silakan lu kritik, ya kan. Kalau misalnya lu belum beli, belum apa, udah banyak kritik, waduh jangan dong, nggak maju-maju nanti bangsa kita guys. Iya, iya. Wah, gila nih, seru banget nih. Gue sebenarnya di dalam pertanyaan gue listnya masih banyak nih, cuma kayaknya kita ngobrol udah hampir sejam, udah mau habis nih waktunya. Betul sekali, sayang Jadi sekali. paling buat closing aja nih, Boleh, Dito Dito, mhm mhm, lu punya nggak dari pengalaman lu berkelana nggak boleh, hanya dari industri game ya gitu, yap. tips yang bisa lu sampaikan buat teman-teman yang mau mulai bikin game, kira-kira apa sih yang harus mereka persiapkan? Waduh, mau Mmm, bikin game ya? Gue juga iya. pengen loh teman-teman bikin game. Pengen banget gue someday bikin game, itu, Mmm, salah satu mimpi gue, suatu hari gue pengen bikin game. Jadi, gue sih belajar banyak, jadi kemarin podcast sama, para developer, gue belajar banyak, sama mhm, Adam juga tentunya, gue banyak nanya, gue banyak bacot kita sama Adam. sama-sama belajar. Adam baik banget, selalu balas kalau gue tanya mah, hebat. Mantap. It's kind of a good attitude yang jarang gue temuin. Jadi ya itu, attitude lu yang baik, tentunya ya karena lu akan membangun sebuah, ekosistem kerja Mmm, nantinya. So, lu punya attitude yang bagus adalah hal yang tentunya harus, lu punya juga. Karena lu pasti pengen punya tim yang loyal, tim yang mhm, support, tim yang mau maju dan jatuh bersama gitu ya. Jangan ngimpi kalau attitude lu sendiri masih kacau, masih bobrok mhm, gitu ya. Menghargai waktu, menghargai kesempatan, komitmen, jangan sampai ngecewain orang gitu ya, dan, yang pasti saat lu udah punya mimpi lu, jangan berpikir kalau lu cuman fokus sama itu doang tuh bisa, tapi jangan lupa noleh kanan kiri karena selalu banyak hal yang bisa karena gini, gue belajar dari Neil Druckmann yang bikin The Last of Us ya. mmm, mhm, Neil Druckmann itu tidak mengerti coding, ya mungkin ngerti tapi dikit-dikit ya dia nggak I'm not into it gitu. Mungkin dia cuma nulis mmm, ceritanya doang, tapi dia punya ambisi untuk bikin The Last of Us dan lu lihat, dia kejar semua, dia gathering people yang bisa, "Lu bisa 3D, oke lu masuk, lu bisa ini, lu bantuin gue, mungkin dia punya that kind of attitude mungkin Dam, yang mmm, bisa bikin orang tuh mau support dia. mmm, "Gila cerita lu bagus, lu harus jadi game," misalnya. "Ya udah lu bantu gue, kita cari investor bareng-bareng, yuk kita jalanin game-nya namanya The Last of Us."
Dan lu bisa jadi orang itu menurut gua. Kalau lu udah punya basic idenya, core idenya lu punya attitude yang bagus, yo gather people, make something great. Itu. I see. Wah, mantap nih. 2 poin yang utama, 1 attitude, 2 network. Jadi itu 2 Yoi. yang saling berhubungan yang akan mempengaruhi karir lo. Yoi. Oke, thank you banget Dito buat ngobrol-ngobrolnya. That's it for today. I think semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk menjadi game developers. Mantap, mantap, Saya mantap. Adam Adisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you ya Dito. Bye-bye. Thank you guys. Bye-bye.